melakukan simulasi terhadap break even point, ya, kita melakukan simulasi pada break even point. Di sini kita akan menggunakan, ya, simulasinya adalah COGS atau HPP ini adalah 40%. COGS atau HPP adalah 40%. Ya, di sini kita umpamakan atau asumsikan bahwa daily TC-nya 38. Kenapa 38? Karena di sini adalah angka nanti yang menciptakan, ya, break even point-nya berapa. Ya, break even point kalau kita misalkan gantikan menjadi 36. Nah, disinilah break even point dari bisnis kita. 36 porsi per hari. Ini adalah break even point-nya. Ya, dari 36 transaksi per hari ini dengan bisnis D-nya atau hari bisnisnya itu adalah 31, maka dalam satu bulan kita akan mencapai 1116 transaksi. Ya, dengan rata-rata belanja 30.000 karena ini couple, ya, karena pelanggan kita biasanya couple berpasangan atau 2 orang minimal. Jadi ESI-nya adalah 30.000, sehingga daily sales-nya adalah 1.080.000. Ya, dari daily sales ini dalam satu bulan akan mencapai 33 juta. Dari 33 juta ini, ya, misalkan ya ada zakat 2,5% dikeluarkan dulu di sini, sehingga kita mendapatkan nilai net sales-nya adalah 32.643, ya, dan HPP-nya adalah 13.057.200 rupiah atau 40%. Ya, sehingga gross profit-nya di sini adalah 60.000. Ya. Dari gross profit 60% ini akan dipotong biaya operasional, misalkan operasionalnya adalah 29,87, sehingga profit after controllable cost yang di atas ini menjadi 30,13%, ya, dari 60% dikurangi 29,87% ini. Ya, oke. Non controllable cost ini ada, misalkan ada internet, tinggal diisi aja itu berapa biayanya. Kemudian biaya sewa, kemudian biaya depresiasi, ini adalah biaya tetap, ya teman-teman, ya. Biaya tetap ini kita dapatkan dari investasi, perhitungan investasi. Ini ada sewa tempat, kemudian ini ada total depresiasinya dari peralatan-peralatan yang sudah dibelanjakan, ya. Dari investasi yang sudah dibelanjakan, ini depresiasinya sekian, total depresiasinya. Baik, kita lanjutkan. Kita udah punya rent cost-nya, kita punya depresiasinya, sehingga, ya, pada operating income-nya dengan tingkat penjualan per hari adalah 36 transaksi, ya, 36 transaksi dengan rata-rata belanja per transaksi adalah 30.000, maka total operating income atau net profit dari bisnis kita di sini adalah 0,15%. Di sini adalah menunjukkan angka break even-nya, berapa transaksi yang harus dicapai dalam bisnis ini, ya, berapa transaksi, kemudian berapa rupiahnya juga sudah bisa kita hitung di awal. Yang ini nantinya akan menjadi target, ya, yang nantinya ini akan menjadi target dalam bisnis tersebut. Oke. Dengan demikian, maka kita akan bisa menentukan harga jual, ya, menentukan harga jual yang sesuai dengan market kita, dan kita bisa menentukan targetnya, ya, target berapa target yang harus kita capai. Oke, baik. Untuk menentukan angka break even point, ya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam menentukan break even point ini. Ya, yang pertama, break even point menentukan BIP berdasarkan pedoman biaya tetap atau non controllable cost. Nah, contoh di sini menentukan break even point dengan non controllable cost. Kita tetapkan non controllable cost yang total dari sini adalah 9.787, ya. Sini ditetapkan 9.787. Nah, kita anggap non controllable cost ini totalnya adalah 30%, ya. Totalnya adalah 30%. Dan COGS ada 40%, maka controllable cost nantinya harus 30%. Ya, sehingga
dari monthly sales ini ya, kemudian SI-nya 30.000 sehingga dalam bisnis day atau hari bisnisnya adalah 31, sehingga monthly TC-nya adalah 1.196. Nah, berapa daily TC break even-nya yang kita tentukan di sini? Ya, perhitungannya sudah ada di sini sudah ditetapkan adalah 39. Ini kalau kita menentukan break even berdasarkan non controllable cost atau biaya tetap. Ya. Oke, kita punya perhitungan juga untuk menentukan break even berdasarkan labor cost. Nah, ini misalkan kita terpaksa harus mengerjakan 6 karyawan, ya. Kita harus mempekerjakan 6 karyawan nih karena jam kerjanya yang panjang, ya, kemudian tingkat keramaiannya yang tinggi, ya. Dengan mempekerjakan 6 orang ini, berapakah break even point yang harus kita dapatkan? Kita anggap persen dari labor cost ini adalah 13%. Kalau kita lihat dari proporsi profit and loss yang sudah saya bikin di sini, ya, profit and loss di sini file yang akan yang disertakan nanti, kita anggap 13%. Ya. Dari 6 karyawan tersebut, masing-masing karyawan gaji bulanannya adalah 2 juta. Nah, sehingga total biaya karyawan per bulan adalah 12 juta. Baik. Dari 12 juta dan biaya karyawan ini yang 12 juta tadi, ini kita akan bagi dengan berapa persen porsi labor cost itu dalam profit and loss statement atau laporan rugi labanya. Ya, ketika kita anggap di situ bahwa biaya tenaga kerja itu adalah 13%, maka 12 juta ini akan kita bagi dengan 13%, sehingga break even-nya adalah 92.307. Kalau SI adalah 30, SI ini adalah rata-rata belanja per transaksi, ya, nanti akan dijelaskan lebih detail. SI-nya adalah 30.000, maka monthly TC-nya, TC bulanan yang harus didapatkan adalah 3.077. Sehingga daily TC-nya atau transaksi harian yang harus didapatkan adalah 99. Sehingga kita bisa memberikan gaji kepada karyawan itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Coba kalau kita contohkan 99 TC setiap hari, 99 transaksi setiap hari, maka di sini ada pengeluaran untuk labor cost senilai 11,669 atau hampir 2 juta, ya, hampir 2 juta. Kalau kita tambahin di sini 100 transaksi lah sehari, ya, 100 transaksi sehari, ini bisa hampir mendekati 2 juta per karyawan. Karena di sini ada 11.787, ya, ribu. Dari 11.787 ini akan kita bagi kepada 6 karyawan, sehingga masing-masing karyawan hampir mendapatkan angka di 2 juta rupiah. Ya, jadi begini cara menentukannya. Dengan rata-rata transaksi 100 transaksi per hari, ya, kemudian rata-rata belanja 30.000 per transaksi, dan pendapatan adalah 93 juta, revenue atau salesnya 93 juta satu bulan, maka keuntungan operasional dari bisnis bakso tersebut adalah 16.955. Ini adalah keuntungan bersih yang didapatkan dari bisnis bakso dengan HPP, ya, senilai 40%. Oke, baik. Nah, dengan begini kita bisa menentukan break even point-nya, target yang akan kita capai. Kita maunya targetnya adalah keuntungan 0 atau punya target keuntungan seberapa rupiah, ya, atau kita punya target untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan, ya. Dengan memberikan kesejahteraan kepada karyawan, tentunya operating income-nya atau net profit-nya akan semakin tinggi, namun pencapaian target transaksinya juga akan semakin tinggi juga, ya. Baik, begitu penjelasan saya tentang buku saya di bagian pertama ini, ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi tentang bahasan selanjutnya, studi kelayakannya bagaimana, kemudian
di tempat-tempat mana saja yang cocok, ya. Kita akan menghitung trafficnya, kemudian kita akan belajar juga bagaimana mendapatkan salesnya dan marketing jenis apa, promosi jenis apa yang akan kita lakukan, ya. Ini akan kita bahas pada bab selanjutnya, karena kita punya tugas, ya, dari teman-teman sekalian punya tugas adalah bagaimana menguasai penjualan dan bagaimana bisa mengendalikan penjualan, ya, sehingga teman-teman semuanya, ya, akan bisa menjadi pengendali penjualan dan tidak dikendalikan oleh penjualan. Bagaimana caranya, bagaimana detailnya kita akan bahas dalam buku saya dan di website kami di simplebusiness.com. Sampai ketemu lagi. Saya Anton Kurniawan dari Zoom Training System Developer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.